Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan dimanapun Anda saat ini sedang berada saat menyaksikan video saya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel saya yang sedang mengikuti Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saya juga izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Enita Fauzia Baru Sembiring yang berasal dari Universitas Negeri Medan. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu dan juga teman-teman saya yang dengan sangat mendukung saya untuk mengikuti seminar pada kali ini. Dan juga terkhususnya saya hormati kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Dewan Juri dari seminar yang telah mengizinkan saya untuk melakukan pemaparan untuk artikel ilmiah saya pada seminar kali ini. Nah, baik, langsung saja saya akan melakukan pemaparan untuk artikel ilmiah saya. Baik. Maaf, Baik, di sini judul dari artikel ilmiah saya yaitu pemahaman penderita diabetes mellitus terhadap pewarisan genetik dan risiko keturunan untuk pengembangan materi pendidikan genetika. Saya juga di sini mewakili dari teman-teman saya atau tim saya juga untuk melakukan artikel ini, dan saya mewakili dari teman saya yang pertama ada Alvinura Siregar, kemudian ada Nazo Balubis, dan juga Rifka Denisa Cibro. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan pertama ada latar belakang. Nah, kita harus tahu tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis dengan angka kejadian tinggi di Indonesia. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Nah, diabetes mellitus juga didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Nah, diabetes masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang diabetes ini itu karena adanya pewarisan genetik dan risiko keturunan. Nah, kita ini harus juga penting adanya edukasi genetika untuk mencegah peningkatan kasus dari diabetes mellitus tipe 2. Baik, kemudian ada data dan fakta diabetes mellitus. Diabetes mellitus berada di peringkat ke-7 penyebab dari 10 penyakit penyebab kematian di dunia, atau sekitar 90-95% kasus merupakan diabetes mellitus tipe 2 atau DTM 2. Nah, International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah penyandang diabetes yang berusia 20 sampai 79 tahun sekitar 10,2 juta orang pada tahun 2017 dan diperkirakan meningkat menjadi 16,7 juta orang pada tahun 2045. Nah, faktor risiko dari diabetes mellitus ini yaitu ada faktor risikonya itu ada yang pertama ada riwayat keluarga, kemudian ada pola makan yang buruk, kurang aktivitas fisik, obesitas, hipertensi, dan juga merokok. Kemudian pentingnya faktor genetik. Gen penyebab diabetes mellitus dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Mutasi gen tertentu mempengaruhi yang pertama ada sekresi insulin, sensitivitas insulin, dan juga individu dengan riwayat keluarga memiliki resiko 2-6 kali lebih besar mengidap diabetes mellitus.
Nah, berikut adalah tujuan penelitian yang kami gunakan untuk artikel ilmiah kami pada kali ini. Yang pertama ada mendeskripsikan pemahaman penderita diabetes terhadap pewarisan genetik. Yang kedua, mengetahui persepsi resiko diabetes mellitus pada keturunan. Dan ketiga ada menjadi dasar pengembangan materi genetika berbasis konteks kesehatan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan pada artikel ilmiah kali ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasinya adalah lingkungan kerja dari responden kami, yaitu yang berada di rumah sakit. Kemudian ada teknik penelitiannya adalah purpose sampling. Nah, yang pertama itu respondennya itu dengan syarat penderita diabetes mellitus tipe 2, ya, kemudian memiliki ibu dengan diabetes mellitus. Ketiga, dia juga bekerja di bidang kesehatan. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Dan yang kemudian ada analisis data, yaitu analisis tematik. Hasil penelitian yang kami lakukan untuk artikel ilmiah ini, yang pertama kita juga menarik pengetahuan responden tentang genetik dari diabetes mellitus. Kemudian yang pertama itu ada menyadari hubungan kuat antara keturunan dan diabetes mellitus. Kemudian ada pola gejala mirip dengan yang dialami ibu dan responden. Yang ketiga, telah melakukan pemeriksaan genetik untuk mengetahui risiko dini. Dan yang keempat ada responden apakah sudah mendapat edukasi dari lingkungan kerja dari rumah sakit. Hasil penelitian yang pertama itu pengetahuan responden tentang genetik dari diabetes mellitus. Responden mengungkapkan bahwa keluarganya, terutama ibunya juga merupakan penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, hal ini memperkuat pandangan responden bahwa penyakit diabetes yang dialaminya memiliki kaitan erat dengan faktor keturunan. Ia menyadari bahwa terdapat kecenderungan genetik dalam keluarganya, meskipun hingga saat ini belum semua anggota keluarga menjalani pemeriksaan serupa. Responden menyebutkan bahwa sejauh pengetahuannya, baru dirinya dan juga ibunya yang diketahui mengidap diabetes. Nah, persepsi risiko untuk keturunan dari responden. Menurut penuturan responden, dokter menjelaskan bahwa risiko penurunan diabetes lebih besar terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, meskipun peluang tersebut ada pada keduanya. Responden juga menyampaikan bahwa ia pernah menjalani pemeriksaan genetik sebagai langkah untuk memastikan kondisi kesehatannya dan memahami risiko penyakit yang mungkin diwariskan. Ia juga menilai langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian dini. Gejala diabetes yang dialami responden cenderung serupa dengan yang dialami ibunya, yang menunjukkan adanya kesamaan pola klinis dalam keluarga. Kemudian ada dampak sosial. Responden juga mengakui pernah mendapatkan stigma atau komentar negatif dari lingkungan sekitar karena penyakit ini dianggap sebagai penyakit turunan. Meskipun demikian, ia tetap bersikap positif dan menganggap bahwa pentingnya adanya penelitian lanjutan tentang faktor genetik dalam diabetes. Ia menyatakan ketertarikan terhadap tes genetik yang dapat melakukan penyesuaian gaya hidup untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Pembahasan kami yang pertama itu hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki peran penting dalam terjadinya penyakit diabetes mellitus, terutama pada individu dengan riwayat keluarga penderita diabetes. Responden mengaitkan kondisi yang dialaminya dengan penyakit yang juga diderita oleh ibunya, sehingga memperkuat adanya pengaruh keturunan dalam kasus ini. Faktor gaya hidup juga diakui responden sebagai penyebab tambahan yang memperburuk kondisi diabetes, memiliki peran penting dalam. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah faktor genetik
Kesimpulannya adalah faktor genetik sangat mempengaruhi resiko dari diabetes mellitus. Kemudian gaya hidup sehat, diet, olahraga, kontrol gula darah tetap menjadi kunci pengendalian. Kemudian yang ketiga, pemahaman genetika sangat penting untuk edukasi dan pencegahan diabetes mellitus. Penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan materi pendidikan genetika yang lebih relevan. Baik, cukup sekian pemaparan dari artikel ini saya pada kali ini. Jika saya melakukan kesalahan dalam pengambilan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.